Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang saya muliakan, kita berjumpa lagi dan semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan tetap sehat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman cara menganalisis butir soal dan sekaligus cara menganalisis hasil belajar yang dapat dikerjakan dalam format yang sama, dalam waktu yang sangat singkat, mudah, dan tidak begitu merepotkan. Selaku pendidik tentunya kita merasakan betapa sulitnya melaksanakan kegiatan analisis hasil belajar. Apalagi jumlah kelas paralel yang kita ajar itu cukup banyak. Ditambah lagi jika kita harus menganalisis setiap butir soal yang kita ujikan. Sementara itu, bukti fisik dari hasil analisis dan rencana tindak lanjut dari hasil analisis ini merupakan bukti fisik yang harus disertakan dalam kenaikan pangkat yang kita usulkan melalui DUPAK. Oleh karena itu, meskipun sangat sulit, tentu kita harus atau wajib melaksanakan kegiatan analisis. Namun demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena dengan format yang saya buat ini, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi ringan, dan tidak merupakan beban bagi Bapak Ibu. Seperti apa dan bagaimana caranya? Kita langsung saja ke pokok permasalahan. Pertama-tama tentu Bapak Ibu harus mendownload filenya terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya siapkan alamat link file yang harus di-download. Ini alamat link yang harus kita download. Selanjutnya kita buka filenya, kita double klik di sini. File sudah terbuka dan seperti biasa pada file sistem ini di bagian menu terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian data pokok yang berupa identitas dan yang kedua bagian menu operasional. Untuk memulai kita memilih program studi pada mata pelajaran yang kita ajarkan. Misalnya mata pelajaran ekonomi berarti kita memilih IPS. Kalau mata pelajaran fisika kita milih MIPA. Kalau kita mengajar mata pelajaran kelompok umum, ya kita pilih salah satu saja, misalnya IPS. Kemudian rombel, di sini ada 3, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita mengajar di kelas berapa? Kelas 10. 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 misalnya, kita klik kelas 10. Kemudian mata pelajaran, kita pilih yang sesuai yang kita ajarkan, misalnya pendidikan agama. Kemudian mengenai semester kita pilih, di sini ada ganjil dan genap, kita pilih genap. Kemudian untuk tahun pelajaran kita ketik saja. Selanjutnya mengenai KKM Mapel dan jumlah KD serta nama guru dan NIP guru tidak perlu diisi, nanti ngisinya ketika kita mau melaksanakan input skor pada penilaian harian. Sedangkan untuk tanggal penyetoran silakan saja Bapak dan Ibu diisi ketika Bapak dan Ibu mau menyetorkan nilai harian ini kepada kurikulum. Berikutnya mengenai domisili sekolah kita tulis saja, misalnya sekolah itu berada di kota kabupaten ya ketik nama kabupaten. Apabila sekolah berada di kecamatan ya kita ketik nama kecamatan. Mengenai domisili sekolah ini nanti akan muncul di hasil analisis yang kita cetak di sini. Kalau kita belum mengisi di sini ya berarti kosong. Kita kembali ke menu untuk mengisi dulu. Misalnya kita isi Kabupaten Batang, enter, maka di sini akan muncul Kabupaten Batang. Nah, di sini. Mengenai tanggal pelaksanaan nanti kita isi ketika kita melaksanakan kegiatan penilaian harian, tanggal berapa, bulan berapa. Kita kembali ke menu. Untuk identitas sudah selesai, kita lanjutkan ke update data siswa di sini. Untuk mengupdate data siswa, kita klik pada menu nomor 1, yaitu update data siswa. Kita klik di sini. Data siswa masih kosong, perlu kita isi terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan bahwa pengisian data siswa kita mulai dari NIS. Formatnya mulai dari NIS, NISN, nama, jenis kelamin. Saya tadi mengajar mata pelajaran pendidikan agama di kelas 10 IPS 1, kelas 10 IPS 2, kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2. Maka kita masukkan nama-nama siswa tersebut ke dalam kolom ini. Kita masukkan mulai dari siswa kelas 10 IPS 1, mulai dari NIS di sini. Data sudah masuk, namun kelas belum ada.
Kita klik di kelas, di bawah kelas ini, lalu kita pilih kelas. Setelah muncul satu kelas di sini, kita copy Ctrl C, lalu scroll ke bawah, kita pastekan di sini. Berikutnya kelas 10 IPS 2, kita masukkan datanya di sini, kita pastekan di sini. Siswa sudah masuk. Kemudian kelasnya belum ada, kita pilih kelas IPS 2. Setelah muncul satu, kita copy, scroll ke bawah, lalu kita pastekan. Berikutnya kelas MIPA 1, kita pastekan di sini. Kelasnya belum ada, kita pilih kelas MIPA 1. Setelah muncul, kita copy, Ctrl C, lalu scroll ke bawah, kita pastekan di sini. Selanjutnya kelas yang terakhir yaitu 10 MIPA 2, kita copy datanya di sini. Kita pastekan di sini. Kelasnya belum muncul, kita pilih kelas, scroll ke bawah, lalu setelah muncul kita Ctrl C untuk di copy, kemudian ke bawah kita pastekan. Ya, data sudah masuk semua untuk kelas 10 IPS 1, IPS 2, MIPA 1, MIPA 2. Simpan. Begitu caranya memasukkan data siswa Bapak dan Ibu. Kita kembali ke menu. Yang pertama kali kita kerjakan di sini yaitu mengisi deskripsi kompetensi dasar. Ketika kita akan mengisi deskripsi kompetensi dasar, kita perhatikan jumlah karakternya Bapak dan Ibu. Sebaiknya dalam mengisi deskripsi kompetensi dasar ini tidak lebih dari 60 karakter. Nanti ketika Bapak Ibu mengisi di kolom ini, di kolom jumlah karakter ini nanti akan muncul, termasuk spasi itu dihitung. Jadi intinya dalam mengisi deskripsi kompetensi dasar ini tidak boleh lebih dari 60 karakter. Kita mulai untuk mengisi kolom deskripsi kompetensi dasar ini. Deskripsi kompetensi dasar sudah masuk dan dari masing-masing deskripsi kompetensi dasar itu sudah muncul jumlah karakternya termasuk spasi. Di sini tidak ada yang melebihi dari 60 karakter. Mengapa kita harus membatasi jumlah karakter? Karena nanti ketika Bapak dan Ibu mengupload rapot, ini juga harus diupload. Untuk mata pelajaran pendidikan agama ada 11 KD. Kemudian kita tentukan KD mana yang akan kita ajarkan di semester ganjil dan KD mana yang akan kita ajarkan di semester genap. Bapak dan Ibu, ketika kita menetapkan KD mana yang harus diajarkan di semester ganjil dan genap, kita harus memperhitungkan waktu. Di semester genap tentu waktunya sangat sedikit karena dipotong oleh kegiatan-kegiatan yang lain seperti ujian sekolah dan lain sebagainya. Maka untuk itu di semester 2 jumlah KD yang akan diajarkan di sana harusnya lebih sedikit daripada jumlah KD yang diajarkan di semester 1 atau ganjil. Jadi misalnya ada 11, ya berarti 7 kita ajarkan di semester ganjil. Kita klik di sini, pilih ganjil, kemudian copy ke bawah sampai nomor 7. Yang berikutnya di sini kita pilih genap, kita copy ke bawah sampai yang terakhir. Setelah ini semua diisi, kita mengisi ke kriteria pencapaian ketuntasan belajar. Ketika kita mau mengisi angka di sini Bapak dan Ibu, kita perhatikan dulu, kita utamakan dulu yang daya dukung. Daya dukung itu harus dalam porsi yang tinggi. Karena apa? Karena yang namanya sekolah itu sudah memiliki daya dukung yang cukup. Seperti guru lengkap, ada gedung, ada musola, ada perpustakaan, ada jaringan internet, ada fasilitas untuk belajar lainnya, dan masih banyak yang lain. Itu merupakan daya dukung. Oleh karena itu kita beri prioritas yang tinggi. Misalnya sebagai berikut. Ini daya dukung sudah diberi porsi yang tinggi nilainya, mulai dari 95, 85 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ini sudah cukup dalam porsi yang tinggi nilainya. Selanjutnya untuk kompleksitas. Untuk kompleksitas itu kita harus memperhatikan karakter masing-masing KD. Di sini KD-nya itu mulai dari KD 31 sampai 311 itu menganalisis semua. Berarti ini KD yang kompleks sekali. Kompleksitasnya tinggi. Oleh karena itu, karena kompleksitasnya tinggi, maka harus diberi nilai di bawah 65. Seperti ini Bapak dan Ibu, angka-angka ini tidak ada yang sama dengan atau lebih dari 65. Ini menunjukkan bahwa semua KD yang ada di sini untuk mata pelajaran pendidikan agama merupakan KD yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi.
Selanjutnya kita ke intake siswa. Demikian juga ketika kita akan menetapkan kriteria pencapaian ketuntasan belajar untuk intake siswa, kita harus mengingat pada dua hal. Yang pertama adalah kondisi pandemi saat ini dan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Di sini kita harus bijak Bapak dan Ibu dalam menetapkan kriteria pencapaian ketuntasan belajar untuk intake siswa. Kita tidak perlu menetapkan angka untuk intake siswa terlalu tinggi. Sesuaikan saja porsinya dengan kondisi yang ada saat ini. Untuk intake siswa tidak ada yang lebih dari atau sama dengan 65 Bapak dan Ibu. Saya kira sudah bijak untuk menetapkan intake siswa dengan kondisi yang seperti ini. Setelah kita menetapkan kriteria pencapaian ketuntasan belajar untuk kompleksitas, daya dukung, dan intake, kita mendapatkan KKM mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sebesar 70. Namun kita lihat di sini pada KD-nya KKM-nya bervariasi. Ada yang sama memang, ada juga yang berbeda. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KKM KD inilah yang nanti akan dijadikan sebagai batas ketuntasan dalam penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian PAT atau PAS. Jadi bukan KKM mata pelajaran ataupun KKM sekolah yang digunakan sebagai batas penentuan ketuntasan pada penilaian harian, penilaian PTS maupun penilaian PAS atau PAT. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, bagaimana jika KKM yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu itu lebih rendah daripada KKM sekolah? Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan diselesaikan melalui konversi. Dengan demikian sekolah harus melaksanakan konversi untuk masing-masing mata pelajaran sebelum diunggah ke e-rapot. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita kembali ke menu. Berikutnya untuk update data guru atau mengisi data guru, kita klik pada menu nomor 3 di sini. Kita klik. Selanjutnya kita isikan mata pelajaran yang kita ajarkan di kelas berapapun nanti. Misalnya tadi saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk 4 kelas, kita copy ke bawah di sini. Kemudian kelasnya kita pilih IPS 1, IPS 2, MIPA 1, scroll ke bawah, cari kelasnya MIPA 1, lalu MIPA 2, scroll ke bawah, MIPA 2. Terus kita tulis nama di sini. Saya belum punya NIP, tulis saja seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran yang tidak tercantum di daftar ini, Bapak dan Ibu bisa menggantinya atau mengisinya atau mengeditnya di menu ini. Di menu nomor 4 yaitu edit mata pelajaran. Daftar mata pelajaran yang ada di daftar ini Bapak dan Ibu sebetulnya sudah sesuai dengan struktur kurikulum 2013. Yang di atas nomor 1 ini untuk program MIPA, mata pelajaran untuk program MIPA, sedangkan yang di bawah adalah mata pelajaran untuk program IPS. Seandainya Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Perancis pada program studi IPS, di sini kan belum ada. Maka Bapak dan Ibu bisa menulis di tempat yang kosong ini, atau ini dihapus semua. Begitu, lalu kita ganti dengan pelajaran bahasa Perancis. Seperti itu. Namun apabila mata pelajaran yang ada di sini tidak sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu, silakan diganti saja. Dihapus semua juga boleh, kemudian diganti. Selanjutnya setelah mengganti mata pelajaran, Bapak Ibu kembali ke sini. Bapak dan Ibu kembali ke sini ke update data guru, kemudian mengganti mata pelajaran itu dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya tadi sudah menulis bahasa Perancis, ya diklik di sini bahasa Perancis begitu. Misalnya bahasa Perancis di 2 kelas, ya copy 2 kelas. Nah, seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu cara kita mengganti atau mengedit mata pelajaran yang kita ajarkan. Kita kembali ke menu. Bapak dan Ibu, sekarang kita ke input skor penilaian harian. Kita klik menu nomor 5 di sini. Kita klik. Di lembar ini nanti Bapak dan Ibu mengisi skor perolehan siswa
setelah mengikuti penilaian harian. Namun sebelum Bapak dan Ibu memasukkan skor perolehan siswa, Bapak dan Ibu terlebih dahulu menetapkan skor maksimal untuk setiap soalnya di sini. Juga menetapkan bobot setiap soal di sini. Untuk mempermudah penetapan skor maksimal setiap butir soal dan pembobotan setiap butir soal, sebaiknya Bapak dan Ibu sebelum melaksanakan penilaian harian dibuat dulu rancangan penskorannya seperti ini. Ini rencana penskoran penilaian harian KD 3.1 untuk soal uraian yang saya buat, dan saya sudah menetapkan pada penilaian harian KD 3.1 terdiri dari 5 butir soal, dan setiap soal sudah saya tentukan atau sudah saya rumuskan indikator pencapaian kompetensinya yang akan saya jadikan dasar sebagai penetapan skor maksimal dan pembobotan soal. Bapak dan Ibu, dalam menetapkan skor maksimal setiap butir soal, dasarnya bukan pada tingkat kesukaran soal, kedalaman soal, atau kompleksitas soal. Namun dasar dari penetapan skor maksimal setiap butir soal adalah banyak sedikitnya item jawaban, banyak sedikitnya uraian kalimat jawaban yang ditulis oleh siswa, yang kita tentukan juga. Karena skor maksimal tidak menentukan tinggi rendahnya nilai siswa. Untuk skor maksimal soal yang mudah boleh jadi lebih banyak dibandingkan dengan skor maksimal pada soal yang lebih sulit atau lebih dalam atau lebih kompleks. Berbeda dengan bobot, mengenai bobot soal, dasar penetapannya untuk setiap butir soal adalah didasarkan pada tingkat kesulitan soal atau tingkat kesukaran soal, kedalaman materi soal, dan kompleksitas soal. Soal yang sulit tentu bobotnya lebih tinggi daripada soal yang mudah. Soal yang kadar level kognitifnya tinggi, misalnya C4, C5, C6, itu jelas bobotnya harus lebih tinggi daripada soal yang level kognitifnya itu rendah. Bobot soal inilah yang nanti menetapkan tinggi rendahnya nilai siswa. Dan bobot soal untuk setiap KD adalah 100. Jika dalam satu KD terdapat 5 soal, ya kita tetapkan saja mana soal yang harus diberi bobot yang tinggi, yaitu soal-soal yang level kognitifnya tinggi, kemudian tingkat kesulitannya tinggi, kompleksitasnya tinggi, dan kedalamannya cukup. Kita lihat contoh ini Bapak dan Ibu. Soal nomor 1, skornya 4, bobotnya 10. Soal nomor 2, skor maksimalnya 5, bobotnya 20. Soal nomor 3, skor maksimalnya 6, bobotnya 30, sama dengan soal nomor 4. Dan nomor 5 itu sama dengan nomor 1, tetapi skor maksimalnya lebih rendah. Selanjutnya, baik skor maksimal maupun bobot nanti kita masukkan ke dalam sistem format yang sudah kita siapkan yang tadi. Dari rancangan penskoran dan pembobotan yang barusan kita buat tadi, kita masukkan di sini. Yang di atas ini adalah skor maksimal. Berarti kita masukkan skor maksimalnya yang untuk nomor 1 4, nomor 2 5, nomor 3 6, nomor 4 6, nomor 5 5. Kemudian kita masukkan bobotnya nomor 1 10, nomor 2 20, nomor 3 30, nomor 4 30, dan nomor 5 10. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah menetapkan bobot dengan benar, maka jumlahnya 100 itu akan muncul di sini. Jika bobotnya kurang dari 100 atau lebih dari 100, maka angka 100 ini tidak muncul. Contoh misalnya kita tambah di sini 15, lebih dari 100, ini tidak muncul. Atau kita kurangi jadi 5, berarti 95, juga tidak muncul. Jadi penetapan bobot ini harus 100. Kalau tidak 100, berarti nanti dalam perhitungan nilai siswa menjadi tidak benar. Untuk berikutnya, setelah skor dan bobot kita masukkan, kita pilih dulu KD-nya di atas ini. Ya, ada KD 31, berarti KKM KD langsung muncul. Kemudian penilaian keberapa?
Kalau KD31 ya berarti penilaian ke-1. Jumlah peserta belum muncul karena kita belum memasukkan skor perolehan di sini. Seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, seolah-olah kita sudah melaksanakan penilaian harian. Dan seolah-olah kita sudah mendapatkan skor perolehan dari siswa. Maka mari kita masukkan skor perolehan masing-masing siswa. Bapak dan Ibu, jika skornya ditetapkan 4, maka memasukkan skor di sini tidak boleh lebih dari 4. Misalnya kita lupa, kita memasukkan salah ketik menjadi 5 misalnya, maka akan muncul peringatan. Ini, maka harus 4 maksimalnya. Ini juga seperti itu, ini 5, di sini ya maksimal 5, ini 6 ya, ini maksimal 6, begitu. Tidak boleh lebih, kurang mau, tapi lebih enggak mau. Kita coba masukkan skor yang sudah didapat dari siswa seolah-olah. Mari kita lihat. Kita masukkan di sini skor perolehan setiap siswa pada penilaian harian KD 3.1. Kita masukkan skornya di sini. Setelah skor dimasukkan, diketahui di sini ada beberapa siswa yang tidak mengikuti penilaian harian. Harusnya jumlah siswa itu kalau di scroll ke bawah 141, namun jumlah peserta yang ikut 132 dari kelas MIPA 1, MIPA 2, IPS 1, IPS 2. Kemudian kita dapat melihat juga di sini skor perolehan dari setiap siswa. Di sini ada yang mendapatkan skor 8, ketercapaiannya itu 31, berarti anak ini tidak tuntas. Dan nilainya 27 untuk KD 31. Maka disarankan untuk tindak lanjutnya berupa remedi. Anak ini seolah-olah sudah diremedi, mendapat nilai 70. Masih belum tuntas karena nilainya 48 di sini. Kita remedi sekali lagi menjadi misalnya dapat 85 nilainya. Ini yang kita masukkan di sini adalah nilai langsung, bukan skor lagi. Berarti ini nilai langsung Bapak dan Ibu. Masih 61. Padahal KKM-KD 68, berarti anak ini termasuk masih tidak tuntas. Apalagi kalau disamakan dengan KKM sekolah yang sangat tinggi, ya berarti ini tidak tuntas. Makin tidak tuntas itu. Kemudian berikutnya lagi anak ini diremedi mendapat nilai 75. 58 nilainya masih belum tuntas. Kita remedi lagi menjadi 90. Nilainya 69, ini 68, sudah tuntas anak ini. Ini nanti nilai yang ada di sinilah nanti yang kita masukkan ke dalam olah nilai rapot. Jadi bukan nilai yang di sini. Bukan nilai yang di sini. Inilah yang nilai akhir maksud saya. Yang disinilah nilai yang nanti dimasukkan ke dalam e-rapot. Sekarang kita perhatikan yang berikutnya lagi, yang susulan. Yang susulan lebih enak. Andai kata dia itu tidak mengikuti ulangan atau penilaian harian pertama, dia mengikuti susulan, lalu dapat nilai misalnya 70, langsung tuntas. Nah, disinilah Bapak dan Ibu bahwa kurikulum 2013 sangat rumit dalam hal perhitungan penilaian. Sekali lagi bahwa kurikulum 2013 sangat rumit dalam perhitungan penilaian. Anak dirugikan di sini karena anak ini hanya ketika masuk susulan dia dapat 70 langsung tuntas. Namun yang diremedi sampai dapat 85 masih belum tuntas. Ini kan berarti ada persoalan di dalam kurikulum 2013. Mengapa bisa jadi rumit seperti ini Bapak dan Ibu dalam kurikulum 2013? Ya iya, karena apa? Karena begini Bapak dan Ibu. Di dalam kurikulum 2013 dalam satu KD jika diselenggarakan lebih dari satu kali penilaian, maka nilainya dirata-ratakan. Nilainya dirata-ratakan. Seperti itu. Jadi anak yang mendapatkan nilai yang kurang dari KKM lalu mengikuti remedi itu belum tentu banyak remedi yang diikuti langsung tuntas. Tapi anak yang ikut susulan, sekali susulan dapat nilai 70 langsung tuntas. Ini yang harus kita perhatikan.
Namun Bapak dan Ibu tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Sekolah wajib melakukan konversi, sudah. Poinnya di situ. Jadi untuk masalah ini sekolah tetap harus melakukan konversi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut ya, lanjut. Setelah kita melaksanakan penilaian harian pada KD 3.1, kita tulis di sini tanggal pelaksanaannya, yaitu dengan cara ketik tanda koma 1 di atas atau apostrof, kemudian kita tulis tanggalnya di sini, misalnya 12 Agustus 2020. Nah, enter. Seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu kita melihat hasil analisis tiap kelasnya seperti apa. Kita klik di sini Bapak dan Ibu. Ya, ini data masih kosong karena di sini pada tulisan yang berwarna hitam di atas blok kuning ini kan menyatakan pilih kelas dulu lah. Di sini pilih kelas. Pilih kelasnya di sini, kelas IPS 1 misalnya. Nah, begitu diklik kelas IPS 1, sudah masuk semua di sini nilainya. Inilah nilai yang nanti akan dikopi ke e-raport. Nilai yang di sini, Bapak dan Ibu, untuk tiap kelasnya. Kita copy, kita unggah di sana, kita copy, kita unggah di sana, seperti itu. Ini sudah lengkap. Batang 12 Agustus 2020, guru mata pelajaran Sugriwo, ya. Langsung kita save as ke dalam bentuk PDF. Save as, kita cari foldernya, klik 0000 master analysis. Begitu, terus kemudian kita simpan dalam bentuk PDF. Kita klik save atau kita ubah dulu di sini, yaitu hasil analisis KD 3.1. Enter. Ya, setelah kita simpan, kita cari di foldernya master analysis 00 master analysis, ini hasilnya. Kita coba, kita klik. Ya, inilah Bapak dan Ibu hasilnya. Lalu kita simpan. Kalau mau naik pangkat, kita sertakan ini. Kan seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ini baru kelas 10 IPS 1, kita klik 10 IPS 2. Seperti apa hasilnya? Ya, lalu kita simpan lagi. Save as, file, save as, pilih foldernya, lalu kita tulis dulu nama filenya, hasil analisis 10 IPS 2 misalnya. Kalau tadi berarti IPS 1 ya. Lalu kita klik di sini memilih PDF. Ya, save. Hasilnya kayak apa? Kita buka di sini IPS 2. Nah, seperti ini. Sampai sejumlah kelas yang kita ajarkan. Lalu ketika Bapak dan Ibu mau naik pangkat, sertakan, sudah selesai. Enak. Kita ke berikutnya. Kita lihat seperti apa soal yang kita bikin, apakah berfungsi, bisa membedakan antara anak yang kelompok atas dan kelompok bawah. Kita klik di olah daya pembeda. Nah, tadi kan IPS 2. Kita lihat, ini masih belum benar. Kita klik di sini dulu, daya pembeda butir soal. Kita klik. Klik, seperti apa hasilnya? Wah, soalnya jelek, dibuang. Soal sangat baik, soal nomor 2 sangat baik. Kemudian soal nomor 3 sangat jelek, dibuang. Soal nomor 4 sangat baik, dipakai. Soal sedang, diperbaiki. Kalau tidak mau diperbaiki, buang saja itu. Ini kan baru kelas 10 IPS 2. Kita klik lagi ke tadi. Kita kembali ke sini Bapak dan Ibu. Lah, kita pilih kelas IPS 1-nya seperti apa. Kelas 10 IPS 1-nya seperti apa? Kita ke olah daya pembeda. Nah, lalu kita klik di sini di daya pembeda.
Ya, lalu kita lihat ke bawah. Soal baik dipakai, soal sangat baik dipakai, soal nomor 3 jelek buang, soal jelek buang, soal baik dipakai. Lalu ini juga kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Kita klik file, lalu save as, lalu klik folder yang untuk menyimpan. Lalu di sini daya pembeda, tulis daya pembeda 10 IPS 1. Kita klik di sini. PDF kita pilih, save. Ya, kita buka di folder. Hasilnya kayak apa? Daya pembeda ini IPS 1. Ya, hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita cetak, kita tanda tangani. Ya, soalnya bagus kok ini, ada yang jelek 2 dibuang aja. Lalu kita sertakan dalam kenaikan pangkat. Dan jika Bapak pengawas dari Japdin wilayah 12 Bapak Budi hadir di sekolah Bapak dan Ibu, beliau Bapak pengawas kita itu pasti akan senang. Pasti senang. Karena menunjukkan di sini Bapak dan Ibu serius bekerja, serius memajukan pendidikan di wilayah Japdin 12. Kita lanjut. Setelah ini Bapak dan Ibu, kita kembali ke menu dulu ya. Setelah Bapak dan Ibu input skor untuk penilaian KD31, ya file ini disimpan. File ini disimpan, save as. Tadi kan filenya baru master ini, format analisis ini. Lalu filenya kita simpan, save as di folder tadi. Ya, di sini. Ini judul filenya hasil analisis KD 3.1. Nah, enter. Iya. Besoknya kan Bapak dan Ibu mau ulangan lagi, mau penilaian harian yang kedua lagi, yaitu penilaian KD 3.2. Ini dihapus dulu. Kita buat perencanaan penilaian dulu. Ini juga dihapus dulu. Ini juga dihapus dulu. Siswanya jangan. Siswanya masih tetap. Hanya skor, penskoran, dan lalu ini. Ingat bahwa KD 3.2 berarti KKM KD-nya 70. Bapak dan Ibu. Lalu kita save as dulu di sini. Save as berarti ke folder, lalu kita ketik di sini hasil analisis KD 3.2, enter. Berikutnya lagi Bapak dan Ibu kan akan mengadakan penilaian harian KD 3. Kita klik KD 3 masih 70, save as lagi. Save as lagi, master lagi, folder. Kita klik di sini KD 3.3. Lalu kembali ke menu. Sepertinya itu saja Bapak dan Ibu, mudah, ringan. Nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Demikian Bapak dan Ibu, pengalaman yang saya miliki, saya share, saya bagi kepada Bapak dan Ibu, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kekurangan saya, sudilah kiranya untuk dimaklumi. Terima kasih.